Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Daripada kita pacaran, lebih baik kita salawatan. Daripada kita berduaan, nanti bakal dihasut setan. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada ikatan. Daripada dekat-dekatan, mending kita salawatan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Kopi bira. Bangun yuk, bangun, bangun. Bukan aku tak suka padamu, bukan aku tak mau denganmu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa imanmu. Sudahlah engkau lupakan, anggap saja kita tak arupan. Sudahlah ku jangan dipikirkan, mari kita sholawatan. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Kopi bira. Kopi bira, kopi bira, kopi bira, kopi bira, kopi bira, kopi bira. Kopi bira, kopi bira, kopi bira, kopi bira, kopi bira, kopi bira. Kita berjumpa di Kopi Bira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tadi puasa nggak awal-awal nih? dibuka. Puasa nggak? Insya Allah. Puasa nggak? Puasa dong. Puasa nggak? Puasa. Puasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga puasanya hari ini lancar dan juga penuh keberkahan. Amin. Abi kok ngantuk sih, Bi? Enggak, oke, Segar ya, Bi? Ya. Segar? Oke, Vicky ada segar? masalah. Pak, jujur ya, kemarin tuh gua hari pertama, mata Ya, gua berat ya. sepot banget. Ya. Tapi sekarang Abi, alhamdulillah. namanya orang kerja jangan dipaksain. Kalau Abi capek istirahat, kan udah ada Indra di sini nemenin. Ya kan? Gua juga sama, Bi. Iya, iya. Gua juga sama, kadang-kadang lemes. Cuma pas lihat gua ngantuk kan anak gua 6. Iya. Papa semangat, semangat. Ingat gak waktu yang kita meeting sebelum puasa kan gue udah ngomong kan Apa tuh? sama ibu bos Kalau kan. ada waktu-waktu. Kalau misalnya ada
Kalau saya ngukur ya diri Iya, ya, kalau iya, saya iya. kadang nggak kuat, saya izin Bu ya izin nggak apa-apa gitu. Betul ada Indra, tapi gue mikir-mikir lagi. Kenapa sih? Takut kasih kan habis lebaran lewat gitu. Benar, jangan liburan nih ya. Nih gue kasih tahu buat artis-artis ya. Kenapa Buat apa namanya pengisi acara, Iya. jangan suka izin. Bahaya. Jadi kalau izin sehari, ada gantinya. ada gantinya masuk, cocok sama teman-teman yang lain. Oh. Alemon. Jeko. Pak, Apalagi hai teman-teman semua. Ada paket nih. Oh, ada paket. Pakai dulu. Pengumuman penting. Dan udah ada paket lagi sih. Tunggu. Ibu Ratu. Kenapa kakak? Gue mau bacain yang grup kita tuh. Kenapa? Kok foto? Kok di grup ada foto Jeremy Teti sih? Lu yang ngirim. Lu puasa-puasa aja. Yang mana, Bi? Udah gitu dibandingin sama foto Indra. Oh, ini nih Ramji utang-utang kemarin. 100.000 gue udah Oke, bayar. Ini Udah. pengumpulan dana dari apa namanya denda artis-artis ya. Yang pertama Ramzi 100.000. Udah bayar yang awal. Udah. Melani 50.000 belum bayar. Belum bayar. Vicky 50.000 belum Udah, bayar. udah, Oh, udah, oke. Oke, udah bayar. Terus, ini di bawahnya lagi yang kemarin. Apa tuh? Capek. Tuh episode paling boros tuh kemarin tuh. yang bilang lo gue itu betul, ya. 200.000 belum bayar. Gue 300.000 belum bayar. Ya. Vicky 100.000 belum bayar. Aku si Selin yang Selin bilang kok gue. nggak ada denda Selin. Selin Kan kok nggak aku ada mah denda? kan nggak ngomong lo gue. Enggak dia aman Coba dia. baca. Aman. Ini Lihat kagak tuh modal sekarang banget apa sih nih? lu. Masa ini bekasnya apa? bentar. Bud. Bentar, maaf. Bukan nggak modal. Ini namanya eco friendly. Kan mengurangi kertas, Oke, ya nggak benar. sih? Daur ulang, daur ulang. Bilang aja emang Oke, ngirit. oke. Selamat berpuasa. Ya. Di hari kedua puasa Ramadan tahun ini, Ya. semua host akan ditantang untuk menggunakan panggilan ane dan ente. Tidak boleh lu sama gue, atau aku, atau kamu. Pada saat live. Ya. Jadi jika host ada yang melanggar akan didenakan uang Oke, Rp50.000 Jadi setiap kali melakukan pelanggaran. ini uangnya nanti pelanggaran-pelanggaran ini dendanya kita kumpulin nanti kita sumbangin kepada yang membutuhkan. Gitu. Ini kita ya, Iya. datang ke studio, keluar dari rumah dengan segala macam kekurangan, permasalahan, keletihan kita ya, datang ke sini ingin mencari uang, mencari nafkah. Sekarang lu di sini lo porotin kita, ya, ya, lo porotin kita. Sementara kita dituntut tampil bagus. Iya, mohon maaf karena Ani udah tahu. Pasti ente-ente ini semuanya dibilang harus ini, harus itu. Ntar ujung-ujungnya Ani udah tahu. Itu katanya dibagikan kepada kaum membutuhkan. Paling ujungnya buat anak kreatif. Betul. Ini idenya berawal dari mana? Kenapa? No, si dia. Iya nih. Lagian gue tahu bener, nih entah duit udah kebentuk, udah banyak, alhamdulillah insya Allah ya. Dia habis lebaran baru mau jalan-jalan ke teater. Nah ini serius nih. Pemandian air panas. Iya, Ini serius nih. iya tadi kemarin sih dia mau denger udah itu nyewa bis hibah. Udah nge-booking. Enggak serius ini anak ente. Iya dong. Gue kalau sama Abi anak ente mungkin biasa. Biasa. Kalau sama Indra Emang apa? anak anti jadi. Piki. Apa? Ente lucu. Ente udah bisa ente. Tuh anak udah hampir 7 tahun lebih di insert. Iya. Keren. Keren. Jatuh harga diri di sini. Di insert dia nggak pernah dibilangin Jatuh begitu. harga diri. Nggak pernah. Dia kan dia kan ya. Udah niora lu. Lu udah seneng-seneng nih di insert kan selalu kayaknya Udah berapa keren tahun lo? banget. Masuk dia. Dia masuk ngatain gue cantik. Bener kan omongan yang kemarin Indra kan? Apa sih? Nggak Emang boleh Indra ngomong nggak? gue. Nggak boleh Enggak, belum. Musik dulu. Bener kan omongan Indra sama kita kemarin? Apa sih? Emang Indra nggak demen Selin masuk ke situ? Gitu dah. Oke. Guys. Oke. Ente pada diam. Resmikan nih. Resmikan dulu. Oke, kita resmikan. 2, 1, day. Mulai sekarang kita harus pakai aneh ente. Tunggu dulu, aneh ente kalau kita mau ngomong kayak saya, kamu, atau gue lo ya kan? Iya. Berarti Iya. kalau manggil nama aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke deh. Nggak ada Oke. nama-nama, nggak ada nama-nama. Ada dong, Kak. Ngapain lo pakai Tunggu. nama-nama kan nggak Kalau ada. manggil nama aman dong. Iya dong, nggak Ya boleh. aman dong. Misalnya, Mel, gue nggak jemput dia ente. Nggak apa-apa. Oh enggak, gini. Ah, kayak Enggak kan gitu lagi kan. coba. Aneh ente. Mel, Coba.
lu mau kemana? Biasanya kayak gitu. Nggak boleh. Ente mau kemana? Iya, Gitu kayak boleh. gitu. Ya. Oke, Sekali kalau lagi, kita maaf. sudah deal. Ente pada diem semuanya. Kebetulan ini ada cowok ganteng mau datang. Mana? Siapakah dia? Ente pada penasaran? Aneh juga penasaran. Anti penasaran? Menurut ente yang mau datang, ini Reja laki. Laki. Bukan Harim. Bukan. Laki. Ente ngomong gitu, kayak tukang parkir pasar. Aneh, biar kagak ngeluarin duit, aneh tetap diam aja. Ente jangan diem aja. Ente kalau di sini nggak boleh diem aja. Ntar diomongin sama netizen loh. Padahal ente duitnya paling banyak. Dia ngomongin netizen apa teman sendiri? Kita lihat ya siapa sih yang mau datang. Ini dia fakta visualnya. Sosok Mahbub Herjunot Ali atau yang lebih akrab disapa Junot sudah lama malang melintang di dunia hiburan tanah air. Junot memulai karirnya di salah satu ajang pencarian bakat saat dirinya berumur 18 tahun. Tak hanya lihai membawakan acara, Junot juga terkenal akan kemampuan aktingnya yang keren lewat sederet sinetron dan filmnya nih. Namun pria 35 tahun ini masih belum menemukan jodohnya setelah gagal menjalin hubungan dengan Agni Pratista dan aktris Tatiana Safira. Penasaran mau tahu sosok Junot lebih dekat? Langsung kita viralin aja yuk! Sudah ada Junot Ali. Sudah hadir di sini. Not, Yes. ente sehat? Baher. Alhamdulillah. Oh tuh, paham. Nggak boleh ngomong gue lo ya. Iya. Nggak dibebas, boleh dong. Ya kalau sama mereka, lo enteng. 50.000. Gila-gila duit lo. Oke. Sebentar. Oke. Halo. Mau nyapa dulu ya. Ke bunda gitu. Halo. Iya. Mau nyapa kan? Nggak apa-apa. Saya. Nggak apa-apa, bintang tamu enggak. Bintang tamu bebas. Oke, kamu boleh nggak berdiri depan aku biar aku bisa ngeliat kamu lebih jelas? Iya, coba aja. Coba ente Ente boleh nggak berdiri dulu depan aku? Oke, Ente boleh. sini. Ya. Oke. Kayak begini ya. Ya. Karena terus? aku pengen jadi mukmin buat kamu. Coba. Nih. duduk dulu. Ente duduk deh. Ente duduk Oke. deh. Maino, tepok belakang saya. Kamu tahu nggak kenapa saya nepok? Kenapa? Kan kamu jadi makmum buat aku. Kok kamu? Gak ada. Ente. 50.000. Ayo, masuk. Vicky. Bentar ya, maaf ya. Masa kita mau ini sama pasangan beda sama temen nih, biar tahu nih. Ente aneh. Ente kan kalau sama ente itu berarti sama teman, kalau sama pacar beda atau sama kekasih. Enggak, udah Udah, kocak. nggak ada. Udah, Ayo nggak lanjut. Kalau ini kan sekarang host ini nggak boleh manggil aku kamu atau gue lo, jadi harus ente. Kalau aku manggil sama kamu sayang aja ya. Nggak apa-apa. Kamu tau gak sih sayang kalau aku tanpa kamu tuh kayak ambulans tanpa uyu-uyu gitu. Kenapa sih? Ente harus hati-hati. Kenapa? Belum kelar kan urusan. Aman bang. Iya. Aman bang. Ente harus hati-hati. Kenapa? Kalau sama dia. Kenapa? Buy one get five. Ente kenapa? Sama Naim. Oke, kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Junot, Ana ente semuanya pengen flashback dulu ya, sedikit film yang membuat nama Junot ini dikenal sama masyarakat. Ini dia fakta visualnya. Bosan nih gue. Cabut aja yuk. Tapi gimana caranya? Tenang aja. Ada cewek telanjang kan? Zainuddin. Oke. Ya. Tapi jujur ya. Ya. Ane tuh suka sama ente waktu Ribet dia. Aneh juga Ana nih. Aneh. Oh iya, Ane lah, Ana lah. Aneh, Ana. di itu tenggelamnya kapal Panderwick. Zainuddin. Itu lo Keren ya? keren banget. Ente keren banget. Ente keren Kalau banget. Ani. Itu keren banget itu. Tapi kalau aku lihat tuh kak ya, Aku. Aku 50.000. Masukin, Selin.
Selin. 50.000. Ya, masukin. Mohon maaf, ente lihat deh. Apa sih? Gue kesel deh lihat si Indra. Dea. Oh, Dea. Kayak inang-inang Tanjung Priuk dan tinggal Tapi kalau Anda lihat nih Kak ya, mukanya Junot itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Tapi Iya. sekarang lebih kayak Obeng Tamiya. Obeng Tamiya tuh gimana? Kenapa Imut Obeng banget. Tamiya? Oh, kecil. Ih, kalau yang imut mah bukan Obeng Tamiya. Sepatunya Daus Mini. Pinter ya dia. Pantes lo mahal. Ya Allah, Mahal, lucu loh. Sekarang kepikiran. Sekarang yang mahal bukan yang pinter. No, yang ngaco mana tuh Vicky? No. Tidak, Nat. Kayaknya Ani udah ngumpet. Ente kejar-kejar Ani aja. Oke. Apa, Bu? Juno, film itu yang kemarin itu tahun berapa sih sebenarnya? Yang realita cinta yang itu itu tadi. tahun 2003. Ente film pertama deh. Anak film kedua itu. Film kedua. Film pertamanya apa? Lovely Luna. Oh, Lovely Luna. Apa filmnya apa? Lovely Luna. Lovely Luna. Kalau Lovely Luna nggak ada? Enggak. Lovely Luna. Iya. Ane boleh nanya? Boleh dong. Ini Luna yang asli apa yang palsu? Ya kan gue pernah ngumpul nih, gue ceritain ya. Geng Menteri Ceria waktu masih akur-akurnya tuh, ya kan? Aku sama siapa? Hah? Junot, Ane kan mau cerita tentang ente. Ente bantu Ane dong. Bayar. Ya Allah, capek Ente banget. harus bayar. Ente host. Ente Astaga. Ente harus stick Masuk dah. sama Chloe, nggak minum susu lagi ya hari ini sayang ya. Mami kena denda ya, Nak ya. Ente harus paham. Ini cuman formalitas, duit bohongan nih. No, yang bahaya no catatannya no. Apa Nul? Apa Nul? Nggak ada catatannya, gengs. Mohon maaf, kenapa Nul? Tahu Kenapa nggak? Nul? Semenjak ada undian ini, Iya. dengan uang 50. Iya. Gini aja. Ente tahu kalau lagi nyatetin begitu kayak apa tahu ente? Apa? Kalau lagi ya di jalanan-jalanan raya ada orang tuh yang kalau leasing lagi nungguin motor ya. Timer. Timer, nungguin motor. Angkot, bis. Sama. Tahu kata lu begini-begini mulu. Bayar lagi, ayo. Ente bayar 50.000 nih. Kores nanti sekolahnya SMP aja sayang ya. Mami harus bayar soalnya Nak ya. Dipending dulu sekolahnya ya. Boleh kita agak ganti dikit nggak sih? Boleh. Apa? Kalau misalkan ngomongnya gue lu, nggak ditransfer. Gitu aja, satu episode doang. Jangan dong. Apa itu bercanda Not? Satu episode aja. Susah. Satu episode. 2 kali 2 episode. Ya Not. Nggak seru, 50.000 doang. Ya Bayaran ampun, dia orang kaya. Nggak, gue dengernya kata satu episode 40 juta. Lu bener kan sih 40 juta? 40 juta ya ini ya? Satu episode. Lu salah sama Junot. Ente salah sama Junot. Ente. Junot. Ntar dulu. Junot, ente bilang begitu. Temen Ani hilang, temen Ani. Ngapain begini aja? Oke, Junot, ente boleh duduk. Yes. Ya. Selama pandemi ini kegiatan Ya. Junot ngapain aja? Karena dulu yang kita tahu Junot kan main film terus, ya kan? Terus sekarang selama pandemi kan pasti banyak film kayak kemarin gue aneh. Satu episode ya. Capek. Satu episode. Sudah Satu episode potong. Sudah dicatat. Ngomong Udah gak usah ngomong deh. Capek gue. Oke, kita saksiin aja nih ada fakta visualnya. Gimana sih fakta visualnya? Jangan banyak ngomong deh, mendingan deh kan kita Susah ya? Karena kita tiap hari gue lu. Sekarang gue menghidupi kantor gue dari kantong gue sendiri, gitu kan, dari my own pocket, right? Jadi makanya terus, beredar. Iya, terus udah kayak gitu, restoran gue yang hits itu di Tokyo, ya, gulung tikar dalam 4 bulan. Gulung tikar dalam 4 bulan. Dengan gue udah jor-joran gue tuh, wah preskon gitu. Herjunot Ali membuka chain restoran pertama di Tokyo, Kanda. Ya. Ente buka restoran di Jepang. Anak buka restoran, Bang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Syukran. Oh ya, di Jepang? Di Jepang, di Kanda. Oh, di Kanda. Ente maaf, ente diem aja. Ngapa ente diem aja? Bulan Ramadan jagalah lisan. Lisan apa lu? Jagalah lisan atau jaga kantong ente. Oke, langsung ya. Jadi usahanya Junot, ente sekarang ngapain aja Junot? Karena kan otomatis nih film sekarang, ya sekarang kita mau nonton di bioskop aja berat. Iya. Betul.
Gimana? Ana sekarang bisnis palu gada. Palu gada? Iya, palu gada. Apa aja Ana kerjain? Misalnya apa yang termasuk ngehibur ente semua sini. Palu Sekarang apa? Di TV. Palu gada. Dulu ente kan dulu jarang di TV, ente di film terus jarang lebar. banget, iya. Sekarang dia tuh nggak ada duit. Mau gimana? Tapi kayaknya Jujur. Iya, jujur, bagus. Orang Tapi jujur kayaknya ada usaha bikin bantal juga kayaknya ya. Bikin bantal. Soalnya tiap dekat kamu tuh bikin nyaman gitu. Oh, masih. Kamu. Ini ngerti nggak? Ini namanya lagi Enggak. Ini namanya lagi tiap deket ente. Masa tiap deket ente? Romantisnya di mana? 50.000. ente nggak usah kebanyakan protes, terima aja. Kalau kebanyakan protes, no. Ya, masuk ya, Selin ya. Kreatif, besok Ani biar aman tolong pakai baju sapi aja. Oke, ada fakta visual mengenai kepercayaan dari seorang Herjunot Ali. Yang bener ente. Ente ntar bisa kualifikasi di ya. mana? Ente silakan. Tawaran dari mana? Gue percaya agama sekarang. Gitu. Ya saat itu gue udah bener-bener apa yang dikatakan itu gue jalanin. Kayak misalkan gini, lu kurang ajar nih sama orang tua lu. Gitu kan ya. Karena kita susah bro, kayak ketika kita ngomongin masalah hubungan sama orang tua, kita ngomongin masalah agama, it's corny. Insya Allah. Apa Not? Boleh cerita, boleh share Maksud sedikit. ente apa itu? Ana dulu kan zaman kecil kan bang, Ana dulu kan biasa namanya anak kecil sering nanya kan. Banyak mencari tahu. Banyak mencari tahu. Gitu Termasuk kan. masalah keyakinan. Keyakinan. Sama apa nih, orang tua atau? Agama. Enggak, Siapa nanya aja? sama siapa? Ke siapa aja? Ke semua dong. Oh, ke semua. Oke. dong. Akhirnya Ana belajar semua agama karena Ana ngerasa kayak yang kok kita semua nih kalau beragama kok turunan ya, tapi bukan pilihan. bukan Betul, pilihan. Gitu. Ya, karena orang tua kita Kalau agama bicara itu turunan orang tua, kalau orang tua? Muslim. Dua-duanya oke. Muslim. Terus? Oke. Ini ada proses pencarian ya? Proses pencarian akhirnya Ana nanya terus gitu kan ya, Ana Cari ngobrol tahu. sama semua orang gitu kan. Akhirnya Ana ada pada satu titik di mana kayak semua agama ternyata ngajarin hal yang baik. Kebaikan. Iya kan, ngajarin hal yang baik. Nah, sekarang Ana sih proud. Udah bisa bilang bahwa agama yang Ana pilih sekarang agama yang Ana pilih itu pilihan. Dan itu bukan hanya agama turunan, tapi agama yang memang kamu pilih dan kamu percayai. Tapi sama kayak aku. Iya maaf ya, nanti dihitung aja. Enggak apa-apa. Tapi sama kayak aku. Bayar arisan. Dulu. Sama kayak aku juga sering belajar. Contohnya sama Ustadz Riza juga ya, Tat ya. Sering banyak tanya sama Ustadz Riza. Aku Diskusi ya. Aku belajar banyak gitu kayak soal agama ini karena rasa pengen tahu yang tinggi. Nah, ini pas banget ya momennya. Wah, alhamdulillah beliau juga ada di sini ya. Silakan Indra. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Riza. Teh Indri apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, puasa hari kedua nih Tat ya. Semoga masih segar-segar, semuanya masih semangat. Kita ngomongin masalah tadi nih, keyakinan bahwa Herjunot ngerasa sebelumnya tuh keyakinan seperti sesuatu yang diturunin aja sama orang tua gitu. Akhirnya berusaha untuk mencari sendiri, mempelajari sendiri. Ini yakin banget banyak teman viral yang juga mengalami kegelisahan yang sama nih, Ustadz. Apakah memang seharusnya kita semua melakukan hal tersebut? Mencari tahu lebih banyak tentang agama kita ketimbang hanya menjalaninnya aja karena ya udahlah udah dari dulu Islam juga gitu. Gimana tuh Tat? Rasulullah menjelaskan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi was sunnata rasulih. Jawaban harus ditemukan pada sumbernya Quran dan hadis. Maka agama yang melalui perenungan biasanya lebih hebat untuk memantapkan hati. Quran surah Ali Imran 190 191 Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Di sini ada kata kalimat ulil albab. Sesungguhnya dengan penciptaan langit dan bumi, dipergilirkannya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang berfikir. Berarti apa? Merenungi. Kenapa Allah menciptakan siang dan malam? Kenapa dipergilirkan siang dan malam? Jadi perenungan ini meyakinkan kita kalau ternyata kehebatan alam, kedahsyatan alam, tentu ada yang membuat dan menciptakannya. Seperti proses Nabi Musa pernah merasakan hal itu ya, proses Betul. pencarian. Oke. Dan satu lagi, gue mau tambahin. Ada satu kata-kata Nabi yang selalu jadi pegangan gue adalah mukmin yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak mengingat kematian. Iya. Itu ente Jainuddin banget loh. Jainuddin banget. Jadi itu ada hadisnya aktsur dzikra haddimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia yakni kematian.
Pak Ustadz, Ane mau nanya. Ya. Mumpung lagi ngebahas ini, Ane nggak ngebahas keyakinan atau agamanya ya, tidak. Tapi pada prinsipnya ketika seperti kayak Herjunot Ali melakukan proses pencarian. Ya. Sementara orang tuanya memahami satu agama. Akhirnya Junot mendalami beberapa proses pencarian. Ya. Terus akhirnya setelah menemukan satu keyakinan yang ternyata berbeda dengan keyakinan orang tuanya, mungkin itu juga ujian dari Allah, ujian keimanan. Nah, bagaimana nih, bagaimana status orang tua dan pertanggungjawaban orang tua ketika proses pencarian anaknya menemukan hal yang berbeda sama orang tuanya? Itu kalau itu seperti apa? Iya. Innallaha yahdi may yasha bighairi hisab. Tuhan yang menentukan hidayah kepada siapapun yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, maka tidak ada halangan yang bisa menghalanginya untuk menemukan cahaya itu. Maka orang tua yang melihat anaknya menemukan satu titik di mana memang keyakinannya di sana, ya harus legowo. Artinya di sanalah dia menemukan proses. Kan ini bukan merupakan orang tuanya? Ya, itu urusan dia dengan Tuhan ya nanti ya. Karena kita berada di area yang tidak bisa menjudge surga atau neraka. Betul. Karena bukan hak privilege kita. Nah, itu, ya. Makanya manusia tidak bisa menggolongkan orang kamu surga atau neraka. Itu hak privilege Allah Tuhan. Nah, itu pesannya dapat kita ya. hanya bisa memberikan penilaian dan juga nasihat kalau diperlukan untuk memperbaiki suatu keadaan. Oke. Terima kasih banyak Ustadz. Mantap. Kenapa Junot? Mantap. Enggak, gue juga Ada yang mau tambahkan nggak, Ente? ya gini lah, gue punya anggota keluarga yang maksudnya kita semua udah sama-sama dewasa. Dan gimana cara gue selalu ngomong, nggak apa-apa ya saya gue. Ya, nggak apa-apa. Cara gue untuk ngomongin ke nyokap atau ke siapa, gue bilang gini, kita cuma bisa doain orang yang udah dewasa untuk dia menemukan cahaya itu yang Ustadz bilang, bahwa cuman bisa berdoa sama Allah. Soalnya kalau dikasih tahu sholat nggak, kalau nggak sholat nanti dosa, kan udah dewasa, udah tua, udah tahu dia harusnya kayak gimana. Ente udah punya anak belum? Ane belum punya anak. Nah, Ane udah punya anak. Iya. Mungkin Ustadz juga udah merasakan, dia juga merasakan. Treatment orang tua dulu ketika kita masih kecil itu sangat berbeda. Betul. Dulu waktu kita masih kecil, contoh lah, Ane ya, waktu masih generasinya kecil, beda soalnya. itu treatment yang diberikan oleh orang tua itu, mohon maaf, serba mengirimkan pesan atau signal rasa takut. Iya. Jangan begini ya, nanti begini. Jangan begini ya, nanti begini. Itu pola pemikiran dan pola pelajaran waktu Ane masih kecil dulu ya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa hal itu. Nggak bisa. Beda. Mereka cari anak-anak itu. Contoh, nah makanya Ane sama istri waktu anak lahir, idealnya yang paling tepat sekarang memberikan contoh. Daripada hanya koar-koar, memberikan contoh. Jadi anak lihat, oh emak bapak gue, oh begini gitu. Karena diberikan contoh. Tapi mohon maaf, Ane mau nanya, bro, ente kok diem aja? Ente kan juga ngerti agama. Ente kenapa nggak ada diskusi aja gitu? Ane insya Allah ilmu mah ada. Iya. Cuma kadang nggak pede sama ahlak Ane. Jadi kalau ngomong takutnya ini. Bagus dia, bagus. Tapi yang Kenapa yang ente penting mau nih, ngomong apa? yang penting untuk kayak begitu menurut gue, suatu saat anak lu udah gede, lu udah ngasih tahu dia lebih dari 10 kali, itu tuh udah lu udah lepas dari tanggung jawab lu. Setahu gue. Nah, dan itu dan berdoanya kalau menurut gue, lu cuma berdoa sama Allah karena yang maha membolak-balikan hati manusia itu cuma Allah. Betul. Nah, ada pertanyaannya. Mohon maaf, kreatif jangan terlalu senang ya tadi pas Junot ngomong apa? Tenang ya. Kontrol harga diri sebagai seorang perempuan. Yuk, tahan ya. Ada yang ngefans banget sama lo, Junot. Bentar-bentar dia. Bukan lagi nonton konser BTS ya, tahan ya emosinya ya. Dra, ente siapa yang ngefans sama Junot? Itu yang pakai topi noh. Loh, bukan ente juga ngefans banget. Aku juga. Indra tuh ngefans ya, Junot Ali. Terus siapa yang ada Vino pada Mas Cinta? Ya, Nicholas Saputra. Mohon maaf, kok cowok semua? Karena kan actingnya bagus. Lanjut, Menyambung dari Junot. Ya. Jadi ya, di Quran itu ada sistem how to be a good parenting. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Jadi sebenarnya dalam Islam diajarkan tidak ada penekanan dan pemaksaan. Justru mengajak anak dialog sejak dini. Contoh, ketika Ibrahim akan menyembelih Ismail, itu ada kalimat, "Ya bunayya inni arafil manam, anni atbauka fangdur madza tara." Nak, anakku sayang, bagaimana pendapatmu kalau aku menyembelihmu? Nah, kalimatnya, bagaimana pendapatmu kalau aku menyembelihmu? Berarti apa? Dari kecil anak sudah diajak dialog. Betul. Nah, di situ akhirnya apa? Timbul kalimat yang bagus. Ya abat if'al ma tu'mar, satajuduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan abi, ayah. Kalau memang itu petunjuk Tuhan dari Allah,
maka potonglah leherku. Dan insya Allah kau temukan aku sebagai anak yang sabar. Nah ini sebagai bentuk kalau Islam mengajarkan harus ada didikan yang ngajak Diskusi dialog, ya, Tat, ya? diskusi Yes. antara orang tua dan anak. Bagus banget, Tat. Ngomong-ngomong sebentar nih ya, Ya, teman-teman. Indra. Junot ngomongin masalah pendidikan ke anak dan lain-lain. Bukannya Herjunot tidak percaya dengan pernikahan? Kok Indra bisa tahu? Aduh. Sepertinya artinya adalah Itu Junot harus tidak ingin menikah. Diluruskan. Junot ingin jadi jomblo. Lurusin sayang, kasih tahu sayang. Oke. Gimana hubungan kita? Junot, mohon maaf ya. Kalau jika ada laki-laki akhirnya trauma dengan pernikahan, itu mungkin bisa dimaklumin. Iya. Ketika setiap hari dia berteman sama Melanie atau itu mungkin agak trauma. Tapi kalau sama Selin berteman, Mohon maaf, nggak ada urusan sama kita. Sebentar, sebelum dijawab. Maaf, sebelumnya Serius, Junot, Junot? ini bukan asal bicara saja. Ane punya bukti. Ada. Ane punya fakta Serius, visual. Dra. Nih, Mana sih, Dra? ini dia fakta visualnya. Mana, Dra? Serius, Dra? Itu dia, sekarang gue nggak pernah lagi mau pacaran. Nah, ini bercanda apa serius? Serius? Serius, Gue lu nggak mau pacaran lagi? Nggak pacaran lagi. Seumur hidup? Seumur hidup. Because I think it's stupid. Seumur hidup Baik, ente boleh diam semua. Nih. Ente boleh diam biar Herjunot boleh meluruskan. ente hal. paham banget kan nih? Ya, kita berteman kita. Junot silakan. Ayo. Iya, nggak mau pacaran lagi, bukan nggak percaya pernikahan, nggak mau pacaran lagi, gitu. Itu beda. Kalau nggak mau pacaran berarti ente Oke. punya peluang untuk ta'aruf maksudnya. Itu, maksudnya itu, maunya taruh, maunya langsung kalau emang udah cocok satu visi, Langsung. misalkan perempuannya, kamu mau nggak bersedia nggak jadi mak? Oke, udah gini deh. Ente mohon maaf, Ane potong ya. Langsung aja kalau gitu ini pertanyaan dari tadi udah kerubuk. Kan aneh ngeliat ente dulu kita main ya ke rumah Luna. Ente di situ duduk, ada Luna duduk. Gue udah tahu nih arahnya. Enggak, maksudnya enggak sekalian ini kan. Diajak nikah sama Luna Maya, jawaban Herjunot Ali bikin terkejut. Nah, berdua mereka ini, Bi, di kacamata aneh, ini mereka tuh benar-benar ideal banget. Karena mereka berdua pinter, single, tidak terlikat dengan pernikahan atau hubungan siapapun. Terus dua-duanya tuh udah panggilnya juga udah aku kamu gitu loh. Not, apa sih maksudnya dalam film Susana kalian berdua cocok? Ya. Kenapa nggak sama Luna aja? Karena ini masih pertanyaan semua netizen. Karena Luna juga sih single, smart, beautiful. Kenapa nggak Bang? Terkadang kita ini kalau ngomongin hal-hal yang gaib Ya. jodoh, kematian, rezeki itu kan gaib Ada yang tuh, ngatur, gitu. betul. Tapi beda sama ikhtiar ya. Ya. Ikhtiarnya mungkin Mencoba. Ikhtiarnya mungkin kita udah. Tapi pada akhirnya salah berdoa pun terkadang ngebuat lu nggak gini loh. Allah tuh selalu Tuhan selalu kasih apa yang kita butuh sebenarnya, bukan apa yang kita mau. Mungkin gue maunya begitu, mungkin gue udah Kamu ikhtiar maunya sama seperti Luna? itu. Emang ngarahnya gitu. Nanya. Enter aja nih. Nanti aja. Ntar aja. Tapi enggak. Bukan nggak mau pacaran, ngelurusin lagi tadi. Bukan nggak mau nikah, Ya. bukan nggak percaya pernikahan. Mau nikah tapi nggak mau lagi pacaran. Baik. Herjunot, mendingan ngomong di sini ya. Apa sih? Daripada ntar ente ngomong semua di 1, 2, 3. Habis ini udah di booking gue, udah di booking. Iya, emang selalu begitu. Mohon maaf, dibongkar-bongkar, Mohon maaf, nggak udah dari dikorek-korek. dulu sebelum ada ini kopi viral, udah pernah ngevlog bareng, udah dari dulu udah pernah. Lagi. Baik. Lumayan habis lah. ini. Sekarang nih. Kenapa, Ndra? Ente Kita apa, Ndra? akan langsung hadirkan aja. Ada 2 misteri guest. Siapa, Ndra? Yang digadang-gadang punya kedekatan yang sangat spesial. Mas, Ndra. Kalau dia tadi mengaku nggak mau pacaran, lah terus ini siapa? Yang Kita bener, hadirkan Ndra. misteri guest kita. Perempuan-perempuan cantik. Wow. Stop. Kayaknya kalau dari tinggi-tingginya bukan tipenya Herjunot Ali kalau gue lihat. Bukan. Kalau gue lihat ya. Selamat pagi, misteri guest. Oke, satu persatu. Jawab, berapa lama sudah mengenal Herjunot Ali? Oh, baru kenal. Baru kenal tapi udah pakai perasaan. Baru kenal Kira-kira dua-duanya. apa yang kamu tahu tentang Junot, tapi orang lain yang nggak tahu, apa ya? Apa? Suaranya kayak Tweety. Kasian. Sering lari di GBK sendirian. Yo, kasihan banget. Kasian banget. Tapi lari kenceng loh, belakang ada anjing. Lo nggak syuting sore-sore? Enggak. Gua udah syuting sono. Gua tahu arah lo. Enggak lagi ngikut-ngikut lari orang. Beda. Boleh kasih tahu nggak sih pacarnya Junot yang terakhir siapa sih? Pacarnya. Terakhir lu kamu ente pacaran sama siapa sih, Nat? Pacar terakhirnya siapa ya? Oh iya, Tatiana. Mic-nya dong, mic-nya. Oke.
Yuk, kenapa mau jawab? Yuk. Cek, coba cek. Cek. Oke. Oke, yuk lagi. Kamu ketemu sama Junot di mana? Apakah di GBK? Oh, ketemu di kafe. Oke, Junot udah nembak kamu atau pengen ngajak, mohon maaf kan tadi Junot bilang pengen ta'arufan. Enggak, tapi ini teknis ini atau dia kayak orang nggak sahur? Iya. Oke. Suaranya kayak Tweety. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mendengarkan suaranya. Memang sengaja disamarkan ya, seperti penjual bakso borak ya, supaya nggak ketebak. Tapi sekarang Junot yang harus menebak. Mereka berdua, apakah kamu bisa menebak siapakah perempuan yang ada di balik jubah ini? Ya, berdiri boleh? Boleh. Oke, gue tuh diberkati dengan kemampuan penciuman yang tajam. Wow. Jadi Ente jago mendus ya? Dari bau udah tahu. Oh, dari bau? Oh, udah tahu? Udah tahu. Siapa? Yang sebelah kanan itu Valerie. Valerie. Yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri Valerie. Sebelah kiri Valerie. Sebelah kanan aku nggak tahu. Ya udah kita buka aja ya di hitungan ketiga ya. Siap. 1, 2, 3. Perlihatkan wujudmu. Parah. Junot tahu itu Valerie cuma dari penciumannya doang. Sebentar. Untuk sekedar informasi, takutnya pemirsa kan bingung. Yang sebelah kiri betul anak dari Mas Jeremy Thomas, Valerie. Sebelah kanan ini kembarannya, Gallery. Aneh mau nanya, setiap ada misteri guys, ente terus yang muncul ya? Kenapa sih bentukannya? Iya terus gitu ya. Ente bingung, setiap ada misteri guest dia terus. Ono agensinya udah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya, kakak boleh keluar. Valerie, hai. Selamat datang, Bang. Tapi sebentar deh, ini Gila, Valerie udah gede banget sih. hebat banget ya. Junot bisa menebak dari aromanya. Emang aroma apa yang kamu ingat langsung? Ini kayaknya Valerie nih. Vanilla, citrus, wood. Itu udah pasti dia. Sandal gitu. Wow. Valerie, sayang boleh dibuka sayang, ininya sayang. Keren banget. Dari parfumnya aja dia Oke, kita mau lihat dulu foto visual profil dari seorang Valerie Thomas yang udah gede cekayang. Ini dia. Emang udah gede kali. Valerie Thomas, anak kedua dari Jeremy Thomas ini banyak digemari netizen Indonesia loh. Wanita berusia 22 tahun ini deket banget sama kakaknya Axel Matthew Thomas. Sampai-sampai banyak sekali aktivitas yang sering mereka lakukan bersama. Nah teman viral, baru-baru ini netizen digemparkan dengan isu bahwa si tampan Herjunot Ali meminta izin kepada sang kakak untuk mendekati Valerie Thomas. Lo bolehin gue nggak pacaran sama Valerie dan sebutin alasan. Wah, kira-kira beneran nggak ya? Dan bagaimana ya pendapatnya Valerie langsung? Kita viralin aja yuk! Sekali. Bel, kamu duduk sini, Bel. Ayo cantik. Gue tuh sering bilang sama papanya, karena aku kemarin kan ngevlog sama papanya. Sering bilang, Valerie tuh cantik banget. Dan dulu kayaknya masih kecil ya. Sekarang udah gede. Ternyata Valerie sekarang usianya, how old are you? 22. I'm feeling 22. 22 weeks ago. A weeks ago? Aku udah tahu sih. Iya, yang mata harupan ya. Mel. Ya. Gimana nggak udah tahu dong? Kenapa sih? Ini sobat gue. Gue. Ini sobat aneh. Kita pernah ada di satu film bareng gara-gara bola. Pernah? Iya, aneh main jadi penjahat di situ. Laki banget loh. Laki banget. Laki banget lah. Padahal mah ya gitu deh. Emang bisa main bola bisa? Bisa. Kirain go pom-pom. Betul. Film apa judulnya? Gara-gara bola. Gara-gara bola. Tuh jadi penjahat. Ente begitu bukan kayak penjahat. Kayak apa? Wasit biliar. Baik, ada gosip yang Anda dengar katanya Valerie ini lagi dideketin sama Herjunot Ali. Apakah betul mereka tadi kan Junot bilang pengen ta'arufan. Sekalian kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz juga nanti ya. Tetap di Kopi Viral. Viralin aja yuk.